Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam kesejatian. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 12 Maret tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II berkenan mewakili seluruh umat Katolik memohon maaf atas kekhilafan umat Katolik, secara khusus umat Katolik Jerman yang atas paksaan pemimpin pada saat itu, Adolf Hitler, telah ikut serta membantai jutaan umat Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini menunjukkan kemauan Gereja Katolik yang tulus untuk hidup dalam kesejatian. Gereja Katolik tidak mau menutup-nutupi kekhilafan atau kesalahan yang telah dilakukannya pada masa yang lalu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menutup-nutupi kesalahan dan kemauan dan ketidakmauan untuk bertobat, jadi menutup-nutupi kesalahan dan ketidakmauan untuk bertobat, itu menyebabkan luka batin. Jadi kalau sikap ini dipelihara terus, maka akan menjadi luka batin yang merugikan. Banyak manusia yang seperti itu. Ia tahu, hati kecilnya tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yang sangat fatal. Tetapi ia berusaha menutup-nutupinya. Entah karena malu, entah karena istilahnya jaim, ya, jaga image, ya, menjaga gengsi. Ia tutup-tutupi kesalahannya itu. Dan sikap seperti ini sungguh-sungguh bukan sikap yang sejati dan sangat merugikan, ya, karena kesalahan yang disembunyikan pasti akan menimbulkan luka batin yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang sangat suka sekali untuk menghias atau membangun makam para nabi. Apa yang mereka lakukan sepertinya sangat baik, ya, sangat bagus, ya. Jadi membangun makam-makam para nabi dan kemudian menghiasinya dengan begitu indah, setiap hari membersihkannya, sepertinya itu sebuah tindakan yang sangat mulia. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa di balik itu sesungguhnya ada kebusukan, ya. Jadi orang-orang Farisi ini melakukan itu, ya, membangun makam para nabi yang indah-indah, menghiasinya dengan sangat indah dan membersihkannya sebersih mungkin, sebenarnya untuk menutupi masa lalu yang kelam yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa pada masa yang lampau, nenek moyang orang Yahudi telah membunuh begitu banyak para nabi yang telah diutus Allah untuk mempertobatkan mereka. Di dalam Injil dikatakan, Tuhan Yesus bersabda bahwa orang Yahudi harus bertanggung jawab terhadap darah Habel dan Zakaria. Jadi mulai nabi yang paling awal sampai nabi yang paling akhir, yaitu Zakaria, semuanya dibunuh oleh orang Yahudi. Dan ini sesuatu dosa yang sangat mengerikan. Tetapi orang Yahudi memilih untuk menyembunyikan masa lalu yang kelam ini. Dosa yang begitu berat ini mereka tutup, mereka sembunyikan dengan cara
membangun dan menghias makam para nabi dengan seindah-indahnya. Dan kebusukan ini tidak pernah mereka akui, apalagi mereka mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka ini. Dan akhirnya, ya, kebusukan yang disembunyikan atau ditutupi pasti akan mendatangkan luka batin. Dan mungkin, ya, ini refleksi saya sendiri, ya, mengapa sampai hari ini bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu gemar berperang, ya, berperang terus tidak pernah damai. Mungkin ini disebabkan oleh luka batin yang disebabkan oleh dosa masa lalu yang tidak pernah diakui, yang tidak pernah dimohonkan ampun kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan sabda Tuhan hari ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kesejatian. Kita hendaknya berani untuk mengakui kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Marilah kita berani mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita harus bersikap rendah hati untuk mengakui segala kekurangan dan kesalahan kita dan berani untuk memperbaharui diri agar dapat memiliki hidup yang semakin lama semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya hidup kita pun dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Tuhan memberkati.